Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita ada dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang tiap-tiap hari disiarkan untuk memberitakan firman Tuhan bagi semua umat Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan di tiap harinya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk ada dalam perenungan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Beatrix Hehanusa. Untuk itu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur pasal 71 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita bersatu di dalam doa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam menuntun kita untuk memahami, mengerti, dan melakukan bagian firman ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang maha mulia dan maha kudus, Bapa yang selalu ada bagi kami, meskipun terkadang dalam kehidupan kami manusia, kami tidak setia dan tidak taat. Kami datang menghadap kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami dimungkinkan untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kami berdoa, kami minta, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami firman Tuhan di hari ini, dan kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba yang akan menyampaikan firman ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Hamba percaya Engkau yang mengutus, maka Engkau yang akan melengkapi hamba untuk menyampaikan firman ini. Berkatilah kami Tuhan, hati dan pikiran kami, tuntun kami ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 71, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu pemirsa dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan dari bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yakni doa minta perlindungan di masa tua. Ayat 8 dan 9. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bunyi tema ini merupakan sebuah pernyataan bagi setiap kita orang percaya, bahkan seluruh umat manusia, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bagi kita, bahkan di saat kita tidak membutuhkannya, tidak memerlukannya, sekalipun Dia tetap tidak pernah beranjak meninggalkan kita. Oleh sebab itu, tema kita memberikan penekanan kepada kita bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu ada di sisi kita. Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang kita, atas kita, dan juga di kiri dan kanan kita, bahkan
Dia ada di dunia paling bawah sekalipun untuk menyelamatkan kita. Oleh karena Tuhan selalu ada bagi kita dan Tuhan kita setia, secara khusus bagi orang percaya, ini harus menjadi peringatan dan juga perenungan bagi kita sekalian untuk tidak pernah mengecewakan Tuhan, atau jangan pernah mengecewakan Tuhan. Jangan pernah menyaksikan kehadiran Tuhan di sekitar kita untuk mendengarkan pergumulan dan doa kita. Bagian firman Tuhan bagi kita Mazmur 71 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Pemazmur mau mengungkapkan itu kepada kita semua, bahwa dalam segala persoalan hidup, dia percaya Tuhan tahu. Oleh sebab itu dia belajar dalam segala pergumulan hidupnya, dia belajar dari masa mudanya sampai masa tuanya untuk melibatkan Tuhan dalam segala persoalan, tantangan, pergumulan, kegundahan hatinya. Dia belajar taruh itu semua pada pertolongan Tuhan. Sebab dia percaya Allah yang dia imani, yang dia yakini adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun mereka ada dalam keadaan yang tidak membutuhkan Tuhan, yang juga tidak mempedulikan kehadiran Tuhan sekalipun, tapi Tuhan tetap setia bagi mereka. Pemazmur mengungkapkan itu lewat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 71 jika kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Namun, apa yang menjadi inti pembacaan kita di hari ini, saya mengajak kita untuk melihatnya, yaitu pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Pergumulan terbesar pemazmur adalah ketika dia ada di masa tua. Ketika dia tidak sanggup lagi untuk melakukan segala aktivitasnya sendiri. Ketika dia membutuhkan orang lain untuk menolong dia, untuk mengikat pinggangnya. Di saat itu dia tahu bahwa dia akan mengalami kesulitan besar. Sebab orang akan membawanya ke tempat yang tidak dia sukai. Karena dia sendiri tidak bisa membawa dirinya, maka dia membutuhkan tuntunan orang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menerima itu. Oleh sebab itu, pemazmur mengungkapkan pujiannya kepada Allah. Dan dia taruh masa tuanya, masa di saat dia kehilangan tenaga, masa di saat dia telah usur dalam usia, masa di saat dia tidak bisa lagi melakukan banyak hal dan justru membutuhkan pertolongan orang, lebih banyak membutuhkan pertolongan orang lain dalam kehidupannya. Di saat itu dia memerlukan Tuhan. Dia taruh segala hal yang akan terjadi pada masa tuanya pada pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur tahu hanya di dalam Tuhan dia akan merasa damai. Hanya di dalam Tuhan dia akan merasa tentram. Dan hanya di dalam Tuhan segala hal dapat dimungkinkan bagi dia. Oleh sebab itu dia tidak ragu-ragu. Baik masa mudanya, tapi juga masa tuanya, dia taruh itu semua dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan untuk dia. Sebab dia tahu itulah yang terbaik. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain pemazmur tahu itu yang terbaik, tapi juga pemazmur tahu bahwa baik di masa muda, tapi juga di masa tuanya, manusia boleh meninggalkan dia, istri anak boleh meninggalkan dia, sahabat, kenalan, teman boleh meninggalkan dia. Tetapi Allah tidak meninggalkan dia. Allah selalu akan ada bagi dia, baik di waktu dia muda, di waktu dia gagah, di waktu dia kuat.
tapi juga saat dia telah tua dan juga membutuhkan pertolongan serta kehabisan tenaga. Allah akan selalu ada bagi dia, baik di hari yang lalu, hari ini, dan di hari esok kehidupannya. Oleh sebab itu dia tetap bersyukur, memuji dan memuliakan Allah. Dan dia tetap yakin akan pertolongan Allah dan akan kesetiaan Allah untuk ada di sisinya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Adakah kita juga yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang setia? Dia tetap ada untuk kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dia ada di waktu kita merasa senang ataupun sukar. Dia ada di saat kita merasa bersuka cita ataupun bersedih. Apakah kita menyadari itu? Saya percaya ketika kita menyadari itu, maka kita akan berusaha mengubah hidup sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Kita akan berusaha melakukan segala kehendaknya karena kita tahu dia selalu ada di sisi kita. Dia selalu menyertai kita. Dan dia tahu segala hal yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang sementara kita rancangkan dalam hidup ini. Dan tidak ada satupun dari apa yang ada di diri kita ini yang tidak diketahui oleh dia. Karena dia setia mendampingi kita, oleh sebab itu dia tahu segala hal tentang kita. Untuk itu, hidup kita ini haruslah menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang berkenan, hidup yang berjalan sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah kita, kehendak Tuhan kita, bukan kehendak kita manusia. Supaya Allah kita yang hidup, yang setia, yang selalu menyertai kita, yang selalu ada untuk kita di waktu suka maupun duka, senang ataupun sakit. Dia akan merasa bersuka cita dengan kehidupan kita yang taat dan dengar-dengaran. Namun realita membuktikan bahwa ada banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, mereka lebih banyak merusak hidup mereka, merusak perilaku mereka dengan perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu contoh, seks bebas, marak terjadi di mana-mana, perselingkuhan, marak terjadi di mana-mana, miras, obat-obatan terlarang, terjadi di mana-mana, bahkan yang melakukannya adalah anak-anak Tuhan. Kenapa ini terjadi? Ini boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan karena banyak di antara kita, secara khusus kita yang melakukan itu, tidak menyadari bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu ada di sisi kita. Tuhan selalu melihat segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita ubah hidup, perbaiki hidup. Selama masih ada kesempatan, selama pintu anugerah Allah masih terbuka, kita ubah hidup ini. Dan hiduplah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita sungguh-sungguh memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama di saat ini. Kiranya lewat pimpinan dan tuntunan Tuhan, kita dimampukan untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akhiri firman ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah hati kami, pikiran kami, dan biarlah
firman ini terpatri dalam hati dan pikiran kami, dan selalu mengingatkan kami ketika kami melangkah dalam langkah-langkah hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ampuni segala salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pimpinlah kami selalu Tuhan. Sertailah kami selalu Tuhan. Supaya hidup kami dapat menjadi hidup yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kiranya seluruh pemirsa Tabura Injil diberkati Tuhan, kru Tabura Injil Klasis Siapen Selatan juga diberkati Tuhan, dan kami semua dapat mampu menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman Tuhan yang tiap-tiap waktu ditaburkan lewat channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan ini Tuhan. Pimpin dan tuntun kami, sertai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang boleh Bapak Ibu Saudara-saudari dengar atau tonton di saat ini. Kiranya channel ini dapat menjadi berkat terus dalam kehidupan Bapak Ibu sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.